Di video sebelumnya, kita diperlihatkan Sakamoto yang tak sengaja berurusan dengan masalah Shao Tang, yang dimana Shao Tang diburu oleh si kembar yang tidak kembar, suruhan dari bos mafia pasar bernama Acuy. Hebatnya, Sakamoto berhasil menumbangkan si kembar yang tidak kembar dengan barang seadanya, entah itu panci, katel, talenan, seserok, bahkan mereka diikat dengan selang cai. Alhasil, si Acuy yang berharap kemenangan malah berakhir mendapatkan salam olahraga dari Shao Tang. Di situ Shao Tang membuka berangkas warisan keluarganya yang diincar oleh si Acuy. Dan semenjak itu, Shao Tang bekerja di warung Sakamoto bersama Shin. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskeun saja. Har 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 har. Rau 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 rau. Di kemudian hari, tampak Shao Tang memasuki warung. Shin begitu jengkel karena Shao Tang datang terlambat 2 jam untuk masuk kerja. Bahkan Shin sangat marah karena Shao Tang asal-asalan menata barang dagangannya. Masa deterjen dimasukin kulkas? Ya, Shao Tang membantah Shin yang telah menuduhnya tidak pernah bekerja. Di mana sebenarnya Shao Tang pernah bekerja membantu ayahnya mengubur senjata dalam lubang sangat besar. Jelaslah Shin makin stres, meminta Sakamoto untuk memecat Shao Tang karena Shao Tang telah mengganggu suasana damai di warung ini. Tiba-tiba Sakamoto yang biasanya diam memperingatkan Shin untuk tidak berbicara buruk pada orang lain dan meminta Shao Tang untuk meminta maaf pada Shin. Tentu saja mereka keheranan, apalagi ketika melihat karakter Sakamoto yang berubah 380 derajat. Yang dari diam jadi banyak ngomong. Lalu tak lama kemudian Sakamoto lain datang masuk ke warung dan dengan santai langsung duduk membaca koran. Lalu tiba-tiba ya, dengan sigap dua Sakamoto saling menodongkan senjata masing-masing. Lalu setelah disapa oleh Sakamoto, si Sakamoto palsu langsung berubah menjadi wujud aslinya, yaitu Nagumo. Lantas Nagumo memuji Sakamoto yang masih dapat bergerak cepat meski bertubuh gemoy. Shin pun terpukau melihat pergerakan Nagumo yang sangat cepat. Namun Shin heran seberapa hebat Nagumo, lantaran dia tidak dapat membaca pikiran Nagumo. Akan tetapi Shin dan Shao Tang jengkel dengan candaan si Nagumo dan langsung mendapatkan hadiah 1 telur. Kemudian Nagumo memperkenalkan diri sebagai teman Sakamoto berusia 18 tahun dan merupakan pekerja supermarket di seberang jalan. Namun Sakamoto menjelaskan bahwa Nagumo adalah rekan kerjanya dulu saat menjadi pembunuh bayaran dan Nagumo berumur 27 tahun. Bukan hanya itu, toko di seberang jalan tidaklah ada alias berbohong. Jelas Shin dan Shao Tang semakin jengkel hingga akhirnya Nagumo diikat dan mendapatkan 2 telur lagi. Lantas Nagumo memberitahukan bahwa Sakamoto mendapatkan harga buronan seharga 104 juta. Namun sayangnya tidak ada yang percaya karena Nagumo tukang bohong. Tak lama kemudian datanglah tukang paket mengantar pesanan pizza. Shao Tang sangat senang karena pesanannya sudah datang. Nagumo pun lanjut menjelaskan bahwa informasi tersebut telah menyebar cepat di kalangan pembunuh bayaran dengan rumor pembunuh bayaran legendaris sudah bangkit kembali. Tiba-tiba Shin kaget setelah membaca pikiran si penjual pizza yang ternyata dia merupakan pembunuh bayaran Nakajima dan langsung menyandra Nagumo. Namun si tukang pizza marah-marah karena Sakamoto malah riang gembira memakan pizza. Lalu tiba-tiba ya, dalam secepat kilat Nagumo menumbangkan si tukang pizza hingga pingsan. Nagumo menuruti perintah Sakamoto untuk melepaskan si tukang pizza. Namun dia sedikit protes dengan keputusan Sakamoto yang akan menghadapi musuh tanpa membunuh. Akan tetapi Nagumo tidak akan ikut campur dalam misi tersebut karena Nagumo dan Sakamoto dulunya adalah spesialis membunuh para pembunuh bayaran. Kemudian Sakamoto menanyakan siapa yang akan diuntungkan jika Sakamoto telah mati. Nagumo tidak menjawab apapun dan dia hanya menjelaskan bahwa dirinya hanya menerima misi yang diterima. Nagumo pun memberitahukan bahwa Sakamoto yang pensiun terlalu mencolok karena telah menghancurkan 2 bos mafia yang kemarin. Shao Tang berasumsi bahwa mereka akan menyerang lagi. Namun Nagumo kembali memberitahukan bahwa kroco seperti mereka tidak akan berani menyerang lagi. Tak lama kemudian Nagumo memanggil si tukang pizza sambil mengucapkan ingin melihat Sakamoto lagi sebelum mati.
Ya, dalam sekejap Nagumo menghilang tanpa jejak. Shin masih bingung karena dia tidak tahu Nagumo berada di pihak siapa. Sementara itu di sisi lain tampaklah para pembunuh bayaran menyaksikan pergerakan Sakamoto melalui kamera dalam box pizza. Mereka menyadari bahwa si tukang pizza sudah kalah dan mereka penasaran mengapa Sakamoto yang begitu gemoy dihargai 104 juta. Sebahaya itukah saudara-saudara? Si tukang bersih-bersih beranggapan bahwa Shin lah yang nampak lebih berbahaya dari Sakamoto. Si Rancung malah mencela pakaian si bersih-bersih hingga membuatnya jadi tersinggung dan marah. Tak lama kemudian si ketua memperingatkan mereka untuk jangan meremehkan Sakamoto. Kemudian si ketua memberitahukan cara kerja Dodenkai yang selalu membunuh dengan segala cara di waktu yang tepat. Si ketua pun memberitahukan bahwa Sakamoto 5 tahun yang lalu adalah seorang esper legenda kota. Tiba-tiba mereka terkaget mendengar suara Sakamoto yang mengancam mereka untuk tidak mengusiknya jika tidak ingin merasakan neraka. Ya, setelah itu Shin memperingatkan Sakamoto soal perkataan Nagumo. Akan tetapi Sakamoto tidak mau memikirkannya. Dan karena Sakamoto tidak tahu identitas musuh, Sakamoto memilih untuk diam dan jangan kemana-mana. Tak lama kemudian Mei Mei datang dengan riang gembira karena sudah tidak sabar ingin segera pergi ke Sugar Park bersama Shin. Lantas Iis pun mengatakan rencana besok bangun pagi untuk membuat bekal. Mei Mei sangat semangat ingin dibuatkan apel kelinci. Namun Sakamoto begitu merinding karena dia lupa ada acara keluarga besok. Sedangkan situasi saat ini sangatlah berbahaya. Singkat cerita, mereka sudah berada di taman hiburan Sugar Park. Pertama-tama mereka main kora-kora bersama-sama. Tampaklah Mei Mei begitu menyukai permainan tersebut. Berbeda dengan Saotang yang pusing pengen Pengen muntah bang, bukan bang. Iya sama aja, intinya sakit perut. Beda bang. Ya terserah gue lah. Ya lanjut. Terlihat Sakamoto memegang perutnya karena terlalu banyak makan sosis. Kemudian Mei Mei memperlihatkan gambar lokasi wahana tersebut yang luas dan penuh dengan permainan. Bahkan memperlihatkan maskot kelinci yang kuat dan gemoy bernama Sugar-chan yang mirip dengan ayahnya. Iis yang melihat Mei Mei begitu bahagia menjadi semangat untuk segera bersenang-senang seharian sepuasnya. Sementara Sakamoto dan Shin begitu panik karena teringat kata-kata peringatan Nagumo perihal harga buronannya. Ya meski begitu Sakamoto tidak mau acara kebahagiaan keluarganya terhenti. Kemudian Shin memperingatkan Saotang dengan misi utamanya, yaitu menyingkirkan musuh dan melindungi keluarga Sakamoto agar menikmati liburan dengan puas. Saotang mengeluh karena pastinya akan sulit membedakan mana musuh di situasi yang ramai banyak pengunjung. Lantas Shin memberitahukan kemampuannya yang bisa membaca pikiran semua orang dalam radius 30 meter. Dan Shin dapat menemukan musuh dengan merasakan aura ingin membunuh. Tapi Saotang malah marah-marah karena dia berasumsi bahwa Shin selama ini telah mengintip pikirannya. Shin menegaskan bahwa saat ini dia harus fokus agar bisa mengatur jarak seperti kanal radio 2 band untuk menerima pikiran orang lain. Tiba-tiba Shin menangkap sinyal pikiran negatif dan langsung memperingatkan Sakamoto, bahkan memberitahukan arah bandit yang datang menghampirinya. Tampaklah tukang bersih-bersih berjalan ke arah Sakamoto. Dengan cepat Saotang mengalihkan perhatian Mei Mei dan Iis untuk menjauhi Sakamoto. Lalu ketika saling berhadapan tiba-tiba ya, dengan secepat kilat Sakamoto mengambil pulpen dan menojoskannya ke dada si tukang bersih-bersih. Setelah itu si tukang bersih-bersih diangkut dengan rapih oleh Shin dan Saotang. Ya, Saotang di sini sangat memuji kehebatan Sakamoto yang menyerang musuh tanpa melihat. Bahkan Sakamoto dapat menyerang tanpa mengenai organ vital untuk menghindari kematian. Sementara itu di sisi lain tampaklah si Rancung sedang melihat kekalahan Kuri, si tukang bersih-bersih. Hal itu membuat si Rancung semakin penasaran dengan Sakamoto. Si Rancung pun memikirkan cara untuk menghindari Shin yang dapat membaca pikirannya. Yang akhirnya si Rancung menyimpulkan bahwa dirinya hanya perlu untuk mengambil tindakan tanpa mencuri perhatian. Tampaklah Saotang dan Shin kembali memasuki keramaian untuk mencari keluarga Sakamoto. Namun mereka tidak menyadari ada musuh berjalan melewatinya. Setelah kembali bertemu, kini mereka menaiki sebuah wahana yang sangat berbahaya bagi bocil FF dan ML, yaitu naik roller coaster.
Iis, Mei Mei, dan Sakamoto duduk di depan, sedangkan Shin dan Saotang duduk di belakang agar dapat mengawasi pergerakan musuh dengan gampang. Tiba-tiba Saotang baru ngeh ada orang mencurigakan berambut rancung ikut naik roller coaster. Namun menurut Shin, orang itu tidaklah berbahaya karena Shin tidak mendapatkan aura negatif darinya. Akan tetapi di saat si rancung melirik pada Shin, sontak Shin menyadari bahwa si rancung merupakan pembunuh bayaran. Kemudian Shin berusaha keras untuk melepaskan pengaman. Sementara si rancung langsung menembak. Untungnya kacamata Sakamoto merupakan anti peluru. Sontak Shin langsung bertindak dan... Ya, Shin loncat menangkap si rancung hingga mereka berkelahi di udara. Untung saja Shin dapat menangkal di rel saat terjatuh. Namun Shin nampak kesulitan untuk menghadapi si rancung. Itu karena Shin tidak dapat membaca pikirannya. Lalu ketika kereta coaster datang, Shin meloncat menghindarinya. Di kesempatan itu si rancung menyerang dengan pisau terbang. Dan karena Shin berada di udara, dirinya hanya mampu sedikit menghindar. Dan akhirnya dia terkena sabatan pisau milik si rancung. Bahayanya kini pandangan Shin menjadi buram karena efek racun ramuan khusus milik si rancung. Lantas si rancung merundung Sakamoto dan Shin, di mana si rancung berasumsi bahwa hasrat tidak ingin mati akan memperlambat keputusannya seperkian detik. Lantas Shin membantah semua tuduhan perihal Sakamoto yang takut mati, karena sebenarnya Sakamoto mempunyai keluarga untuk dilindunginya seumur hidup, dan hal itu merupakan misi paling sulit. Shin berusaha untuk berdiri tegak, kemudian Shin mengatakan bahwa manusia yang memiliki sesuatu untuk dilindungi justru akan berjuang mati-matian. Dan di saat mereka saling adu mulut, tiba-tiba ya, akhirnya Shin dapat mendengar sinyal pikiran Sakamoto. Kemudian Shin menangkap si rancung untuk jatuh bersama tepat di atas panggung pertunjukan yang ditonton Sakamoto. Tampaklah Power Ranger merah marah-marah sama si rancung yang telah mengganggu pertunjukannya. Lalu muncullah Shin memakai kostum kelinci Sugar-chan. Lantas si pemandu pertunjukan meminta dukungan untuk Sugar-chan pada seluruh penonton. Dan... terlihat si rancung begitu kewalahan dengan serangan-serangan cepat dari Shin. Sementara itu Iis begitu senang melihat Sakamoto yang serius menonton pertunjukan Sugar-chan. Nampak seperti sedang menghayati drama yang disajikan. Padahal sebenarnya Sakamoto itu sedang mentransfer pikirannya pada Shin, sehingga Shin mampu bertarung secara epik meski tanpa melihat. Si rancung yang kesal dengan serangan-serangan Shin, dengan cepat si rancung merobek kostum dengan pisaunya tepat di wajah Shin. Dan tampaklah mata Shin tertutup. Jelas si rancung makin heran. Dan akhirnya Shin melancarkan serangan pamungkas hingga si rancung ambruk tidak berdaya. Sontak semua penonton bersorak gembira dengan kemenangan Sugar-chan. Nice. Waktu pun terus berlalu. Yang lain sudah kemana, si Saotang malah terperangkap di roller coaster. Tak jauh dari tempat itu tampak Obigura dan Boyled sedang memperbincangkan target pembunuhannya, yaitu Sakamoto. Boyled yang suka marah-marah tepadugu tetap tampak keren di mata Obigura. ターゲット以外の命は奪わない。ハードボイルドに行こうぜ。何よ偉そうに。俺のモットーだ。 Ya, setelah turun dari roller coaster, Saotang meneteskan penawar racun pada mata Shin. Namun gimana ya, si Shin itu lebay banget, bro. Nah, karena si rancung tidak mau membongkar siapa orang yang menyuruhnya, sontak Saotang langsung menancapkan pisau racun pada tubuh si rancung. Alhasil si rancung pun mengatakan bahwa yang telah menyuruhnya merupakan sebuah perusahaan Dodenkai. Lebih jelasnya sebuah organisasi bisnis gelap dengan pekerjaan berbahaya. Ternyata si rancung merupakan anggota asosiasi pembunuh bayaran Jepang yang hanya beranggotakan 400 orang, termasuk Shin dan Sakamoto yang dulu bekerja pada Dodenkai paruh waktu saja.
Saotang memeriksa kartu asosiasi milik Shin. Menurutnya kartu asosiasi nampak seperti sebuah SIM. Dan ternyata si Rancung baru tahu bahwa Sakamoto merupakan order sang legenda kota. Tak lama kemudian Mei dan Iis menghampiri mereka untuk ngajak makan. Nah, agar tidak dicurigai oleh Iis, Shin menjelaskan bahwa mereka sedang memperhatikan latihan superhero yang sedang meloloskan diri. Lantas mereka pun meninggalkan si Rancung untuk menikmati bekal buatan Iis, berupa nasi liwet ditemani orek tongkol, belum peda, pais belut, burayak, dan lain sebagainya. Tapi sebelum pergi, Shin memberikan pisau pada si Rancung agar dia bisa membebaskan diri. Shin kembali memperingatkan si Rancung untuk tidak mengusik mereka lagi, karena saat ini keluarga Sakamoto sedang menikmati liburannya. Tak lama kemudian Mei menghampiri si Rancung dan menempelkan Tensoplas sambil mengucapkan terima kasih pada pertunjukan tadi di panggung. 変な奴らもう一回乗って帰ろう Terlihat mereka menikmati bekal Mei. Di situ Shin memberitahukan bahwa efek samping penawar racun telah membuatnya tidak dapat membaca pikiran untuk mendeteksi musuh. Shin meminta maaf pada Sakamoto dan Saotang mengajak Sakamoto untuk pulang biar aman. Tiba-tiba Iis dan Mei datang melihat mereka dengan wajah keheranan. Iis pun menuduh mereka telah menyembunyikan sesuatu dari Iis. 今日のみんな変。遊園地嫌い。 Sementara itu, di sisi lain tampaklah si Rancung di sebuah jamban dikejutkan dengan kedatangan Bolet dan Tante Obi Guda. Tiba-tiba si Bolet berteriak memperingatkan si Obi untuk tidak cangegan di mana wae pamali woi bisi aya simet asup. Lantas Bolet menegaskan bahwa dirinya akan membereskan pekerjaan si Rancung untuk membunuh Sakamoto. Tampak Ate Obi sudah tidak sabar ingin membunuh Sakamoto Taro. Dan dia ingin tahu sejauh mana kehebatan Sakamoto karena selama ini dia tidak pernah bertemu dengan Sakamoto. Nah, perlu kalian tahu, Bolet dan Obi adalah duo pembunuh paling brutal Dodenkai yang sedikit agak eblek, namun kesaktian mereka berdua dapat membantai 100 orang tanpa terluka. Dan mereka terkenal sebagai duo Obi Bolet. Di sisi lain, Shin terus meyakinkan Iis lantaran mengeluh sikap mereka yang sedikit berbeda dari biasanya. Bahkan Mei berasumsi bahwa ayahnya tidak menyukai taman hiburan. Dengan rasa bersalah, Shin, Saotang, dan Sakamoto cepat-cepat meyakinkan Iis bahwa mereka sangat menyukai taman hiburan. Bahkan saking semangatnya, Saotang berbohong bahwa dirinya hampir jatuh di roller coaster. Akhirnya Iis mulai lindek kembali dan akan lanjut memainkan wahana lagi. Tampaklah Saotang dan Shin dengan siaga mengawasi suasana di sekitar tempat Sakamoto sekeluarga menikmati semua wahana yang ada. Sore pun tiba, tampaklah mereka bertiga memperbincangkan soal musuh yang tidak muncul. Ada kemungkinan karena tempatnya yang tidak cocok untuk membunuh. Tak lama kemudian Mei dan Iis ingin memasuki rumah hantu. Sontak saja mereka bertiga terkejut lantaran tempat tersebut sangat cocok untuk melakukan pembunuhan. Singkat cerita, mereka semua memasuki rumah hantu. Tampak si pemandu mengisahkan kisah-kisah horor yang terjadi di ruangan tersebut supaya pengunjung merasa takut dan semakin takut. Saotang yang jadi gugup meminum obat anti takut hingga akhirnya mereka pun masuk ke ruangan utama rumah hantu. いってらっしゃいませ。 Sementara itu di ruang CCTV tampaklah Ate Obi dan Bolet sedang mengawasi Sakamoto. Iis dan Mei begitu menikmati keseruan di dalam ruangan rumah hantu. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba, ya, dengan cepat Sakamoto melancarkan serangan pada si pembunuh yang menyamar menjadi hantu hingga mematung terkena kepretan sakti. Mei dan Iis tidak menyadari kejadian tersebut. Yang mereka tahu orang itu hanyalah hantu bohongan, padahal pembunuh bayaran loh. Kemudian Sakamoto memberikan kartu identitas lisensi pembunuh pemula hingga Shin merasa tenang untuk menghadapinya. Tampak Ate Obi mengawasi sambil memuji kecepatan Sakamoto dan dia ingin segera berhadapan langsung dengan Sakamoto. Sementara Bolet terus melakukan senam jari karena merasa stres akan menghadapi Sakamoto. Bahkan dia melarang Ate Obi untuk tidak menyentuh Sakamoto. Tiba-tiba Bolet marah pada Obi sambil membayangkan masa lalunya di pusat pelatihan pembunuh bayaran Jepang, di mana 15 tahun yang lalu Bolet menemui Sakamoto di tempat latihan menembak. Bolet begitu penasaran dengan kekuatan Sakamoto yang telah menghajar teman-temannya saat berlatih.
Boled yang tertarik dengan Sakamoto, akhirnya dia sering menghabiskan waktu bersama Sakamoto. Entah itu mandi bareng, belanja bareng, main kaleci bareng, mabar ML bareng, mabar FF bareng. Hingga suatu hari, tepat di hari Valentine, Boled keheranan dengan banyaknya para ciwi yang memberikan hadiah coklat pada Sakamoto, si ganteng kalem dari Chimeong. Bahkan Nagumo membawakan satu troli hadiah untuk diberikan pada Sakamoto dari gadis-gadis jurusan pembunuh bayaran beracun. Disitulah Boled merasa iri karena menganggap Sakamoto jauh berbeda 380 derajat dengan dirinya. Padahal gantengnya mah beda-beda tipis gitu ya. Mungkin karena jenggotnya kali ya. Ya, Ateobi berasumsi bahwa Boled sebenarnya ingin menyelesaikan masalah masa lalunya dengan Sakamoto. Di sisi lain, Sakamoto terus menghabisi para pembunuh bayaran hingga bergeletakan tak berdaya, membuat Saotang ingin cepat pulang. Akan tetapi Mei Mei sangat menyukai keseruan di rumah hantu karena banyak zombinya. Waduh Mei, itu pembunuh bayaran Mei. Di situ Shin mengejek Saotang yang nyarinya cemen kalah sama Mei Mei. Lantas Saotang kembali meminum obat takut. Ketika diperiksa ternyata yang diminumnya merupakan arak. Waduh, jadi mabuk dong. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba ya, akhirnya si Boled keluar dari kerumunan para zombie, membuat Sakamoto terkena serangan hingga tembus ke dinding sebelah. Keluarganya yang dalam bahaya membuat Sakamoto sangat marah dan akan menunjukkan sebuah neraka pada Boled. Namun Boled tidak takut sama sekali, yang ada dia malah kesal karena Sakamoto benar-benar tidak mengingatnya. Sementara itu di sisi lain, Shin menghajar para pembunuh hingga menemukan Iis dan Mei Mei yang tak sadarkan diri di ruangan sebelah. Tak lama kemudian datanglah Ateobi merundung Shin yang lemah. Sontak Saotang langsung menyerang Ate hingga mancur darah segar di hidungnya. Dengan kondisi mabuk, Saotang menantang Obi. Namun sayangnya pukulan Saotang dihentikan dengan mudah. Bahkan kelapanya dioyak-oyak hingga pusing dan ambruk tak berdaya. Ya, meski begitu Ateobi tidak ingin membunuh dengan cepat. Lantas Ateobi memerintahkan anak buahnya untuk mengikat Shin dan mengancamnya dengan gergaji mesin agar dapat melihat kekuatan sejati milik Saotang. Tapi si Saotang malah nangis dan pasrah sambil meminta maaf pada Shin. Sementara itu Sakamoto dan Boled terus mengadu mulut hingga urat kepala Sakamoto keluar. Lalu dengan secepat kilat Sakamoto mulai menyerang duluan. Namun serangannya terus digagalkan dengan bola bom. Bahkan Sakamoto terkena bogeman yang sangat dahsyat. Bom. Kanashiize. Tampaklah Boled mengungkapkan kekecewaannya sebab setelah 5 tahun pensiun ternyata kekuatan Sakamoto sudah berubah alias tidak sekuat dan secepat dulu. Boled pun menyombongkan kekuatan bom bola SBB dan bogem dinamit roket BDR-nya untuk menghabisi Sakamoto dari berbagai sudut. Terlihat Sakamoto terkapar tak berdaya. Disitulah Sakamoto baru ingat dengan masa lalunya pada saat Boled memperlihatkan semua senjatanya pada Nagumo dan Sakamoto. Sakamoto melihat komposisi ramuan bahan peledak milik Boled dari kertas yang ditunjukkan pada Nagumo. Dan saat ini Sakamoto dihajar habis-habisan oleh Boled sambil mengungkapkan semua kekecewaannya dan rasa iri di masa lalu. Ya, satu pukulan terakhir dari Boled membuat Sakamoto benar-benar ambruk tak berdaya. Namun ketika Boled mengucapkan selamat tinggal, tiba-tiba pikirannya terbayang akan kematian yang tragis. Kemudian terdengarlah Sakamoto menyebutkan komposisi ramuan peledak milik Boled. Lalu tak lama kemudian muncullah si ganteng kalam dari Chimeong yang akan memulai babak kedua dengan penuh keseriusan. Ya segitu dulu bro ceritanya. Wow, waduh, keren banget bro. Ini si Sakamoto asli greget banget bro. Apalagi akhir videonya bikin penasaran banget bro. Ya harus tunggu lagi nih minggu depan ini mah ya. Tapi yang pasti kita harus lanjut sampai akhir karena anime ini sangat menarik, lebih menarik dari rumput tetangga. Rau, 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 rau. Bang, udah bang, udah bang.
bang, malu sama tetangga bang. Maaf. Ya begitulah, jangan lupa bahagia. Gak usah raw lagi bang, udah bang. Iya, maaf.